Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Tetap semangat, luar biasa. Yes. Alhamdulillah wa syukurillah alhamdulillah atas kudro dan ridha Allah Ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan umur yang panjang sehingga kita masih bisa bekerja kita seperti biasanya. Ya. Hari ini sebelum kita belajar silakan Kahit pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, mari kita baca doa dalam hati. Baca doa dimulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, kita lanjutkan ke pembiasaan terlebih dahulu ya. Silakan kita sejenak berdiri dulu semuanya. Kita menyanyikan Indonesia Raya. Silakan diri di sini. Ini sikap sempurna semuanya. Silakan berdiri ya. Dengan 3, 1, 2, 3. Indonesia Tanah airku, tanah tumpah darahku. 2. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. 2. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. 2. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Selamat pagi. Pagi, tetap semangat, luar biasa, yes. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya, anak-anak. Siapa yang tidak hadir hari ini, anak-anak? Adi. Terus siapa lagi? Adi. Ada yang tahu nggak? Adi kemana? Adi sakit. Sakit apa? Demam. Oh gitu. Kalau Nadif kemana, anak-anak? Sakit juga. Sakit apa? Ulas. Pusing. Oh iya ya. Kita doakan terlebih dahulu ya, anak-anak. Teman kita yang lagi sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan dari sakitnya dan bisa belajar lagi seperti dengan kita seperti sedia kala ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke. Sebelum kita pelajaran dimulai, kita fokus dulu yuk. Coba tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke bagus. Sekali lagi. Tepuk konsentrasi. A
kondisinya harus siap. Siap tidak belajar? Siap. Sudah siap? Siap. Oke, kalau sudah siap kita mulai belajar ya. Tapi sebelum pembelajaran ke materi berikutnya, nah, Bapak hanya mengingatkan kembali ya bahwa minggu yang lalu itu kita sudah belajar tentang coding dan KA. Apa itu coding? Apa itu KA? Nah, itu minggu lalu Bapak sudah jelaskan. Nah, hari ini anak-anak kita akan melanjutkan pembelajaran coding dan KA ya. Tapi untuk hari ini materinya itu tentang bagaimana cara kita berpikir komputasional ya. Itu yang akan kita pelajari hari ini gitu ya. Apa itu berpikir komputasional? Nah, mari kita lihat di sini. Bapak sudah mempersiapkan tayangan di Infocus ya, di slide. Silakan lihat ke Infocusnya di sini. Kita buka dulu ya. Oke. Nah, ini dia. Dulu. Nah, ini yang akan kita pelajari, yaitu bagaimana cara berpikir komputasional. Apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Yaitu berpikir komputasional adalah kemampuan menyusun solusi masalah dengan secara logis dan sistematis, ya, sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Itu yang dimaksud dengan berpikir komputasional. Nah, selanjutnya perhatikan lagi di sini. Nah, dalam berpikir komputasional ada 4, ya, diantaranya 4 bagian, diantaranya 1, ada yang dimaksud dengan dekomposisi, gitu ya. Apa itu dekomposisi? 1 dekomposisi, 2 abstraksi, 3 pengenalan pola, 4 algoritma, gitu ya. Nah, sekarang kita bahas dulu pengertian dari dekomposisi. Apa itu dekomposisi? 1, memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang kecil, yang mudah dikelola. Yang asalnya masalah itu besar, kalau diselesaikan dengan cara berpikir dekomposisi, maka masalah yang besar itu menjadi hal-hal yang kecil, yang mudah dimengerti dan dipahami oleh kita, oleh manusia, gitu ya. Sama, komputer juga seperti itu berpikirnya, ya. Yang kedua, abstraksi. Yang kedua mah pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Pengenalan pola yaitu mencari kesamaan. Jadi kalau dalam masalah itu ada yang sama, nah cari dulu kesamaannya apa, gitu ya. Yang trennya apa dalam masalah yang berbeda atau dalam bagian-bagian kecil dari suatu masalah. Jadi kalau ada masalah itu dicari dulu apa nih permasalahannya. Kemudian nanti kita ambil yang samanya, gitu ya, yang trennya, ya. Itu yang dimaksud dengan pengenalan pola. Yang selanjutnya, yang ketiga ada abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi yaitu menyederhanakan masalah, kemudian fokus pada informasi yang pentingnya saja, mengabaikan hal yang tidak penting. Nah, itu penyelesaian masalah atau berpikir secara abstraksi. Yang ketiga adalah abstraksi. Apa itu abstraksi? Yaitu menyederhanakan masalah dengan fokus pada informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak penting, gitu ya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat yaitu ada algoritma, ya, yaitu membuat langkah-langkah solusi yang jelas, sistematis dan terperinci. Nah, itu. Nah, jadi dalam berpikir komputasional itu ada berapa? Ada 4, ya. Masih ingat? Yang pertama apa? Posisi. Yang kedua ada pengenalan pola. Yang ketiga ada abstraksi. Yang keempat ada algoritma. Ya. Selanjutnya, apa sih manfaat dari berpikir komputasional? Nah, lihat di sini. Manfaat dari berpikir komputasional
yaitu ya di sana, yaitu manfaatnya untuk mempermudah menemukan solusi. Ada lagi meningkatkan kemampuan berpikir secara kritis dan kreatif. Itu manfaat dari berpikir komputasional. Ya, selanjutnya, nah ini ada lagi ya. Pentingnya berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, satu, bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Ya. Yang kedua, ya, membantu membuat keputusan yang lebih baik. Ya. Selanjutnya, yang ketiga, mengajarkan cara berpikir kreatif dan terstruktur. Yang keempat, membantu menghemat waktu menjadi lebih efisien. Ya. Yang kelima, membantu beradaptasi dengan teknologi. Itu dari manfaat berpikir komputasional. Nah, sekarang selanjutnya, nah, ya, lebih lanjutnya lagi, berpikir komputasional itu adalah dasar utama dalam mempelajari pemrograman komputer. Nah, jadi karena kita itu belajar coding dan KA, maka manfaat dari berpikir komputasional itu untuk sebagai dasar utama dalam mempelajari pemrograman komputer atau coding. Ya. Nah, coba selanjutnya, Bapak punya studi kasus nih, ya. Ada studi kasus. Studi kasusnya itu menjaga kebersihan kelas. Kita punya masalah nih di kelas, ya. Masalahnya itu yaitu apa masalahnya? Coba lihat, perhatikan, baca, silakan. Nah, di kelas yang kotor dan tidak nyaman untuk belajar. Nah, kita berpikir secara komputasional bisa menggunakan keempat bagian tadi. Ya, mau menggunakan yang pertama, yang tadi apa? Dekomposisi. Mau menggunakan yang kedua secara paten, atau yang ketiga secara abstraksi, atau yang keempat secara algoritma. Nah, di sini Bapak contohkan penyelesaian masalahnya itu yaitu dengan menggunakan dekomposisi. Ya. Nah, coba kalau kita punya kelas yang kotor, ya, kalau secara dekomposisi bagaimana penyelesaian masalahnya? Ya, pertama kita bisa dengan membagi bagian kelas dulu. Ya. Apa sih yang ada di kelas kita itu? Ada apa saja? Ya, ada apa lagi? Lantai, ada apa lagi? Tulis, apa lagi? Apa lagi? Kita bagi-bagi dulu, ya, supaya jelas gitu ya permasalahannya. Yang kedua, ya, kemudian jenis sampahnya apa? Ya, jenis sampah yang ada di kelas kita itu apa saja? Sampah kertas, apa lagi? Sampah plastik, apa debu dan sebagainya. Itu. Yang ketiga, nah sekarang penyelesaiannya. Kalau kita punya masalah itu penyelesaiannya bagaimana? Nah, kita ke dekomposisi yang tugas ketiga. Ya, tugasnya apa yang harus diselesaikan? Mungkin pertama dengan menyapu terlebih dahulu supaya sampah kertas, debu dan sebagainya hilang. Setelah disapu dibagaimanakan? Diempel, ya. Setelah diempel nih sudah bersih, sudah wangi, terus diapakan lagi? Bersihkan mejanya semua dan sebagainya. Kemudian setelah itu diapakan lagi? Buang sampah. Nah, jangan lupa sampahnya harus dibuang. Dibuangnya kemana? Ke tempat sampah. Jadi jangan sudah dibersihkan, membuang sampahnya dimasukkan lagi ke dalam apa ini? Dalam meja. Tapi buanglah sampah pada tempat. Nah, ke tempat sampah ya. Nah, ini contoh dari kita berpikir komputasional. Dengan cara apa? Dengan cara dekomposisi. Ya. Ini baru satu nih yang Bapak terangkan. Sedangkan ada 3 lagi. Ada tadi secara apa? Ada secara paten, ada secara abstraksi,
ada yang secara algoritma. Kita untuk pertemuan kali ini kita cukup satu saja dulu, yaitu secara dekomposisi. Ya. Ada yang ditanyakan, paham secara ini penyelesaian masalah secara dekomposisi? Ya, iya, Sofwan. Apa itu manfaat berpikir komputasional? Nah, ayo teman yang lain sebelum Bapak jawab, ada yang tahu tidak apa itu manfaat berpikir komputasional? Ya, Mempermudah menemukan solusi. iya, betul tidak? Oke, tepuk tangan buat itu. Iya, betul ya. Apa yang dijawab oleh Jeffrey sangat betul sekali, gitu ya. Nah, selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Iya, boleh. Siapa? Iya. Apa yang dimaksud berpikir komputasional? Berpikir komputasional, ya. Apa? Ayo. Ada yang mau jawab? Iya, kan ya, boleh. Iya, betul. Beri tepuk tangan buat Kanaya, ya. Coba sekarang, ya. Berpikir komputasional itu tadi kata Bapak ada berapa bagian? Ya, Alma, ada berapa? 4, Pak. Ada 4. Apa saja? 1. Dekomposisi, betul. Siapa lagi mau menjawab? Sofwan, ya. Yang kedua, secara pengenalan pola atau pattern bahasa Inggrisnya, ya. Betul. Tepuk tangan buat Alma dan Sofwan. Yang ketiga, ada yang mau? Iya, Kayla. Abstraksi atau abstraction, ya. Itu. Baru 3 nih. Satu lagi. Iya, Nabila. Hah? Algoritma. Betul. Beri tepuk tangan dulu buat Kayla dan Nabila. Sekali lagi ya, Bapak ulangi. Jadi cara berpikir komputasional itu tadi ada 4, Pak. Iya, ada 4 ya. Coba sama-sama dulu. Mulai dari 1. 1 apa? Dekomposisi. Iya. 2. 3. Abstraksi. 4. Algoritma. Nah, itu ada 4 ya. Nah, coba sekarang pengertiannya satu-satu. Kalau tadi langkah-langkahnya ada 4, sekarang pengertiannya ya. Coba Bapak bertanya lagi. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan dekomposisi? Iya, Sofwan? Membantu menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Iya, betul. 100 buat Sofwan. Tepuk tangan. Yang kedua, coba. Yang kedua yaitu dengan secara apa? Paten. Ada yang tahu penyelesaian masalah dengan secara paten atau pola? Nah, ada yang tahu? Ya, silakan angkat tangan. Ada yang mau bantu jawab? Apa itu pola? Iya, Nabila. Iya, 100 buat Nabila. Tepuk tangan. Baru berapa nih barusan? Baru 2. Yang ketiga yaitu secara abstraksi. Ayo, siapa yang mau bantu jawab? Ada yang tahu apa artinya abstraksi? Iya, Kayla. Iya, betul. 100 buat Kayla. Tepuk tangan. Yang terakhir apa? Algoritma. Iya, Yasmin, boleh. Buat langkah-langkah solusi yang jelas, memperjelas sistemnya, Terperinci. Nah, itu ya. Nah, jadi kita simpulkan ya. Nah, ini manfaat berpikir komputasional ya. Apa? Ada yang tahu? Manfaat dari berpikir komputasional? Ya, Jeffrey? Mempermudah menemukan solusi. Iya, betul, 100. Ada lagi yang mau jawab? Iya, Am? meningkatkan kemampuan berpikir serta Iya, 100 buat Ama. Tepuk tangan buat mereka. Ya. Terus, ya. Manfaat dari berpikir komputasional itu selain yang tadi teman kalian
jawab apa lagi? Angkat tangan yang bisa. Ya. Ada apa saja? Ayo, ada lagi? Iya, Nabila. 100 buat Nabila. Yang kedua, siapa lagi yang mau jawab? Ya, Irsa. Iya, 100 buat Irsa. Tepuk tangan. Selanjutnya, siapa lagi mau jawab? Sofwan. Mengajarkan cara berpikir kreatif dan terstruktur. Iya, 100 buat Sofwan. Ada lagi? Mau nambahkan Rasid? Membantu menghemat waktu dan menjadi lebih efisien. Iya, ada lagi mau nambahkan? Siapa yang belum jawab Wiwi? Iya, 100 buat Wiwi. Beri tepuk tangan. Ada lagi yang mau menambahkan? Angkat tangan. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, nah kita simpulkan lagi, ya. Nah, jadi anak-anak berpikir komputasional itu tadi ada 4, ya. 1 ada secara dekomposisi, ya. Ada secara, yang kedua ada secara pola, yang ketiga ada secara abstraksi, yang keempat ada secara algoritma. Itu cara berpikir komputasional, ya. Nah, untuk pelajaran hari ini, sebelum Bapak tutup atau Bapak simpulkan, ada pertanyaan lagi? Silakan. Ya, Ahmad, boleh. Apa ini? Efisien. Apa arti dari efisien? Efisien itu lebih mudah menghemat waktu, ya. Yang seharusnya pekerjaan itu banyak, susah kalau menggunakan apa? Menggunakan tenaga kita, pikiran kita, tapi dengan menggunakan komputer atau menggunakan laptop, gitu. Permasalahan yang banyak, pekerjaan yang banyak itu atau yang sulit itu jadi lebih mudah. Ya. Bapak contohkan. Bapak contohkan, ya. Ini Bapak punya mouse, ya, anak-anak. Mouse ini kegunaannya itu kan untuk mengoperasikan komputer, ya, supaya memudahkan, gitu ya, dibandingkan dengan bawaan yang laptop. Gitu. Dengan mouse ini, contoh, mouse ini selain dari fungsinya untuk mengoperasikan komputer, mouse ini sudah menggunakan teknologi AI di dalamnya. Jadi mouse ini bisa mentranslate bahasa, semua bahasa yang ada di dunia, gitu ya, 135 bahasa. Hanya dengan menggunakan mouse ini, sekecil ini. Yang kedua, mouse ini juga berfungsi untuk mengetik secara otomatis, gitu ya. Jadi tidak usah mengetik memakai jari tangan kita. Kalau kita mengetik pakai jari tangan kan lama. Tapi dengan mouse ini kita bisa berbicara seperti ini. Kemudian nanti komputer yang akan mengetikkannya buat kita. Mudah tidak? Mudah kan? Lebih efisien. Kalau kita ngetik, wah cepat, lama, ya, pegal dan sebagainya. Tapi dengan mouse ini kita cukup halo, dua, misalkan ya, berbicara, nanti akan hasilnya bisa sendiri. Mudah tidak? Itu yang namanya efisien. Yang kedua, Bapak punya tripod yang bisa mengamera sendiri. Itu juga sudah menggunakan teknologi AI. Jadi kita tidak perlu menggunakan bantuan manusia. Kamera itu dapat mengamera sendiri. Kemanapun Bapak bergerak ke sini, maka kamera itu akan mengikuti arah Bapak. Ini contohnya ya. Bapak perhatikan ke sini, kamera itu mengikuti arah Bapak. Bapak bergerak ke sini, maka kamera itu mengikuti Bapak. Itu di dalamnya sudah menggunakan AI juga. Atau dalam bahasa Indonesianya kecerdasan ya, artifisial. AI itu. Sudah pernah mendengar kan? Ya. Yang asalnya pekerjaan kita itu banyak, susah, tapi kalau dibantu dengan alat-alat ini bisa mempermudah pekerjaan kita. Itu yang dimaksud dengan efisien. Lebih menghemat tenaga, lebih menghemat waktu. Itu ya Ama ya, jawaban dari efisien. Ada yang lain mungkin? Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada?
Tidak ada? Kalau tidak ada, nah, jadi sekali lagi pembelajaran coding dan KA hari ini tentang berpikir komputasional. Tadi ada 4 bagian, ya. Ada berapa sekali lagi? Ada 4. Lagi-lagi, 1 apa? 2, 3, 4. Nah, yang barusan kita pelajari baru 1, yaitu apa? Dekomposisi. Ya, berpikir secara komputasional, secara dekomposisi. Ya. Itu ya yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Bapak materinya cukup sekian. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah birabbil alamin. Ya. Silakan kalian dipimpin untuk berdoa. Mulai. Sebelum pulang, mari kita baca doa dalam hati. Doa dimulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum pulang seperti biasa pembiasaannya jangan lupa harus tiket terlebih dahulu. Bersihkan dulu kelas kita supaya nyaman, bersih. Kalau nyaman, bersih, insya Allah kelas kita menjadi sehat dan belajar kita menjadi nyaman, ya. Nah, jangan lupa setelah pulang sekolah hati-hati di jalannya, jangan sampai main-main dulu, ya. Langsung pulang ke rumah ganti pakaian, baru nanti boleh iya anak-anak ya. Siap tidak? Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sebelum tutup kita tepuk wow dulu. Tepuk wow. Kasih we, kasih o, kasih we. Wow.